Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari, Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang RT/RW tahun 2025-2045. Dalam rapat tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah akan sejalan beriringan dalam pemanfaatan ruang dan pembangunan antar wilayah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari, Jambi menggelar rapat paripurna bersama pemerintah daerah dengan agenda penyampaian nota pengantar terkait rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah atau Ranperda RT/RW tahun 2025-2045. Rapat paripurna yang dilaksanakan di Aula Gedung DPRD Kabupaten Batanghari ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Rahmat Asrofi yang didampingi Wakil Ketua II dan Sekretaris Dewan serta didampingi Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar. Selain daripada itu, rapat paripurna ini juga dihadiri unsur Forkopimda, para anggota Dewan, serta Kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari. DPRD Batanghari kemarin sudah melakukan masukan bahan administrasi dan kami sudah memvalidasi dari AKD Bapemperda dan alhamdulillah semuanya sudah dari 14 syarat dan dari kementerian itu sudah ada semua syaratnya. Makanya kita masih beradu berproses adanya. Nanti tinggal nota kesepakatan gitu. Tentunya di dalam RT/RW kita ini kan mengacu kepada rencana tata ruang pusat maupun Provinsi Jambi. Ini yang kita paduserasikan antara kebijakan nanti dalam hal tata ruang ini dalam proses. Baik itu menyangkut pola ruang maupun struktur ruang kita di daerah itu. Sehingga masyarakat maupun iklim investasi ini kita dapat melalui Kabupaten Batanghari ini. Dari Batanghari, Jambi, Tarmizi TV One mengabarkan. DPRD Kabupaten Batanghari kembali melanjutkan dan menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Dalam penyampaian fraksi, seluruh fraksi di DPRD berharap agar Pemkab Batanghari dapat mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan dalam membangun daerah. Rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah atau RT/RW dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, Rahmat Asrofi. Rapat yang digelar di gedung Aula Kantor DPRD ini langsung dihadiri Wakil Bupati Batanghari, Wakil Ketua DPRD 1 dan 2, para anggota Dewan, unsur Forkopimda, dan para tamu undangan lainnya. Dalam pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah, Dewan meminta agar Pemkab Batanghari dapat mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan, sosial, dan ekonomi di Kabupaten Batanghari. Fraksi P3 meminta agar pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah, sehingga tidak terjadi pemanfaatan ruang yang tidak efisien atau menimbulkan konflik. Ranperda RT/RW ini, pemerintahan daerah dapat mewujudkan penataan ruang yang tertib dan berkelanjutan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan sosial ekonomi di Kabupaten Batanghari. Fraksi Demokrat Keadilan Sejahtera juga menekankan bahwa RT/RW harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya kepentingan investasi besar saja, melainkan hal yang kecil yang diatur di dalamnya. Penegakan hukum dan kepastian regulasi, fraksi Demokrat Keadilan Sejahtera juga menekankan pentingnya kapasitas hukum dalam implementasi RT/RW. Dari Batanghari, Jambi, Tarmizi TV One mengabarkan. Mahasiswa program studi pendidikan musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan (Unimed) menggelar pagelaran seni bertajuk Renaissance Digital yang berlangsung di pelataran kampus Unimed Fakultas Bahasa dan Seni, Jalan Mulyam Iskandar, Kota Medan. Acara seni kreatif mahasiswa ini diresmikan oleh Dekan Fakultas yang diwakili oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Berbagai kegiatan seni kreativitas tradisional dan modern lewat penggabungan teknologi digital ditampilkan pada acara ini, yakni mempresentasikan pengetahuan dari berbagai mata kuliah kritik seni, apresiasi seni, sosiologi seni, instrumen gesek, semiotika, filsafat, seminar, dan komposisi yang meliputi musik, tari drama, fashion show berbasis recycle, dosen sentratistik, dan binatang peliharaan.
Konseptor seni Universitas Negeri Medan, Mukhlis Asbullah mengatakan, Renaissance digital diadopsi dalam pegelaran seni kreativitas Fakultas Bahasa dan Seni Unimed sebagai bentuk upaya menyadarkan serta membangkitkan kembali ilmu pengetahuan pada masa peradaban abad ke-14 untuk dikombinasikan di era kini. Ya, temanya itu kan mahasiswa Renaissance digital, artinya Renaissance itu kebangkitan kembali di era digital. Cenderung mahasiswa itu hanya memanfaatkan peralatan atau gadget yang bersifat digital, tapi tidak mau membangun kembali semangat untuk mengubah nasib. Renaissance menunjukkan satu zaman pada abad ke-14 di mana ada kebangkitan dalam bidang seni, politik, hukum, dan sebagainya. Hari ini di Universitas Negeri Medan, kita wujudkan semangat Renaissance itu agar kita mampu melewati tantangan-tantangan sebagai bangsa yang besar. Ini tuh acara yang keren banget. Karena di sini aku baru melihat sesuatu yang secara konsep itu betul-betul memecah. Ternyata nggak semua orang yang seharusnya ada di dunia kreatif beneran kreatif. Ternyata ini membantu kita melihat dari sisi yang lain adalah sesuatu yang buku itu harus dipecahkan sehingga kita bisa jadi orang-orang yang benar-benar kreatif. Pada puncak acara, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Unimed menampilkan happening art dengan konsep memecahkan sebanyak 12 es batang sebagai simbol kebekuan agar ide-ide baru dapat lahir kembali. Dari Medan, Sumatera Utara, Amid Aliauzar, TV One mengabarkan. PT Murni Sadar Tbk menyelenggarakan kegiatan public expose secara online dan offline yang dihadiri Direksi Perseroan dan pemaparan kinerja keuangan dan operasional Perseroan untuk periode 31 Desember 2024 di Rumah Sakit Murni Teguh Medan. Tingginya minat masyarakat Kota Medan untuk berobat ke luar negeri membuat sejumlah rumah sakit di Kota Medan terus berbenah dengan berbagai pelayanan dan kelengkapan alat medis terbaru. Public expose yang dihadiri manajemen PT Murni Sadar Tbk seperti Dr. Mutiara sebagai Presiden Direktur dan jajaran manajemen Persero lainnya menjelaskan, saat ini 10 unit rumah sakit yang tersebar di berbagai kota seperti Kota Medan, Jakarta, Bali, Tangerang, Pematang Siantar, Pekanbaru, dan Bandung serta mengoperasikan 2 laboratorium kesehatan dan meluncurkan layanan kesehatan yang baru yaitu Breast and Thyroid Center. Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital yang terletak di Jalan Jawa Medan Timur menjadi rumah sakit dengan tipe A. Berbagai prestasi membanggakan juga diperoleh Rumah Sakit Murni Teguh Naripan di Bandung yang berhasil meraih sejumlah penghargaan, salah satunya yakni penghargaan sebagai 10 rumah sakit terbaik di bidang neurologi. Dr. Jong Kai Mars menyatakan operasional perusahaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan adanya perluasan jaringan dengan penambahan rumah sakit baru, peningkatan kapasitas pelayanan di rumah sakit yang sudah beroperasi, serta adanya penambahan dan peningkatan pelayanan medis baik untuk pasien BPJS ataupun non-BPJS. Sementara itu, Direktur Perseroan Clement Zikri Ang menjelaskan di tahun 2024 merupakan tahun yang memuaskan bagi perusahaan. Dikarenakan posisi keuangan tahun 2024 membukukan jumlah aset sebesar 2,3 miliar lebih, meningkat sebesar 27,97% atau setara dengan 519 miliar dibanding dengan total aset 2023 sebesar 1,8 miliar lebih. Peningkatan pendapatan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan Rumah Sakit Murni Teguh Memorial, Rumah Sakit Murni Teguh Susana Wesley, Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali, Rumah Sakit Murni Teguh Ciledug, Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar, serta penambahan cabang baru di Pekanbaru, Rumah Sakit Eria. Berbagai pengembangan terhadap di beberapa pelayanan terus ditingkatkan, seperti pengembangan wellness center, pengembangan cangkok ginjal, dan pengembangan cangkok sumsum tulang dan lainnya. Di tahun 2025 ini, rumah sakit di bawah naungan Murni Teguh Group terus menargetkan pencapaian kinerja operasional dan kinerja finansial yang melebihi dari target 2024 dengan target rata-rata 30%. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Kampung KB Desa Pandan, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, lolos ke 3 besar seleksi kampung keluarga berkualitas tingkat nasional yang digelar oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-32 tahun 2025. Dari hasil penilaian seleksi berkas yang telah dilakukan oleh tim juri, kampung keluarga berkualitas atau Kampung KB di Desa Pandan, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan dinyatakan lolos serta masuk ke 3 besar seleksi berkas Kampung KB kategori kabupaten di tingkat nasional. Bertempat di ruang rapat Bupati Pali Selasa 17 Juni 2025,
Kampung KB Desa Pandan mengikuti seleksi wawancara yang dilaksanakan secara daring atau online. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-32 tahun 2025 yang digelar oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN RI. Sekretaris Daerah Kabupaten Pali, Kartika Yanti, mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen dalam peningkatan kualitas hidup manusia, di mana di setiap OPD terkait harus dapat berkontribusi. Sejauh ini juga pihaknya telah melaksanakan tugas bersama, baik pemerintah daerah di tingkat kabupaten, desa, individu, komunitas CSR perusahaan, maupun swasta saling bersinergi dan bersatu dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia. Kita tetap melaksanakan apa yang sudah menjadi Kampung KB ini kan, diagendakan setiap tahun ya untuk perbaikan lah. Seluruh desa mungkin ini kan baru contohnya Desa Pandan kan, kita ada 65 desa, 6 kelurahan, semuanya sudah jadi Kampung KB. Mungkin bisa yang lain-lain mencontoh. Memang ini adalah salah satu bentuk penguatan Kampung KB yang sebelumnya kita sudah memprogramkan semua desa dan kelurahan itu menjadi Kampung KB dari tahun 2024. Nah, ini adalah salah satu bentuk kita melakukan bagaimana bentuk perkembangan dari Kampung KB itu sendiri. Nah, salah satu dari kegiatan ini untuk lomba ini kita melalui web. Jadi kita tidak turun langsung, tapi kita melalui web itu nanti diseleksi dari kabupaten mengirim ke provinsi dan dapatlah 17 Kampung KB Sumatera Selatan. Nah, nanti kita seleksi lagi, dapatlah juara 1. Nah, kebetulan ini Kabupaten Pali ya, Pandan, Desa Pandan. Kemudian kita ajukan untuk tingkat nasional. Dari Punukalaba, Pematang Ilir, Sumatera Selatan, Boris Simbolon, TV One mengabarkan. Di hari jadinya yang ke-1342 tahun, Kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia mendapat kado istimewa dari Gubernur Sumatera Selatan. Hal ini disampaikan dalam kegiatan rapat paripurna DPRD Kota Palembang Selasa pagi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Palembang ke-1342. Sebagai kota tertua di Indonesia, peringatan ini menjadi momen penting untuk merefleksikan perjalanan sejarah panjang Kota Palembang. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Palembang Ali Subri dan dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Gubernur Sumatera Selatan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Ali Subri menyampaikan rasa syukur atas usia Palembang yang telah menapaki 13 abad. DPRD mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan melestarikan kekayaan sejarah serta budaya kota yang dahulu menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan bahwa angka 1342 bukan sekedar bilangan, namun simbol dari panjangnya perjalanan peradaban Palembang. Sejak ditemukannya prasasti Kedukaan Bukit yang menandai lahirnya Kerajaan Sriwijaya pada tahun 682 Masehi, Palembang telah menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, dan peradaban maritim yang penting di Asia Tenggara. Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan hadiah bagi Kota Palembang. Hadiah tersebut berupa proyek revitalisasi air mancur, pemugaran benteng Kuto Besak, dan perbaikan 16 ruas jalan utama di Kota Palembang. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan bantuan sekitar 50 miliar rupiah. Dana ini akan digunakan untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur penting seperti jalan-jalan utama di Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan.